Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan satu hal yang patut untuk selalu kita pertanyakan adalah mengapa pelarangan ibadah ataupun tindakan-tindakan intoleransi lainnya dalam berbagai macam bentuknya kerap kali yang menjadi korbannya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan mengapa hal seperti ini kesekian kali terus saja terulang dari waktu ke waktu? Mengapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini harusnya dijawab secara tuntas oleh pemerintah yang ada. Karena itu mari sama-sama kita melihat, karena beberapa jam yang lalu ada satu postingan dari Mas Permadi Arya sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti yang ada di sebelah kiri ini teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Di sini ada satu tulisan ya, menolak keras ya pelanggaran izin perubahan fungsi GSK ya menjadi rumah ibadah. Lalu kemudian juga dalam postingannya Mas Permadi Arya menyertakan sebuah tulisan yang bunyinya adalah umat si paling damai dalam tanda kutip ya. Siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Mani, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Lalu kemudian juga di sini Mas Permadi Arya menyertakan ataupun memention ya Dedi Mulyadi 71. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu ini sesuatu yang sangat memilukan ya, dan juga memprihatinkan karena ini bukan satu kali terjadi, bukan dua kali, bukan tiga kali, bahkan bukan 10 kali. Ini sudah belasan kali, bahkan puluhan kali terus terjadi dalam berbagai macam bentuknya. Nah, karena itu mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu ya dalam video ini. Ini videonya singkat sekali teman-teman, mari kita lihat ya. Jadi jelas ya, ada suara orang marah ya. Nah, jelas ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, tuntutannya, harapannya mereka adalah agar saudara-saudari kita yang sedang melaksanakan misa Rabu Abu ya umat Katolik di Arca Mani, Kota Bandung ini bubar. Makanya dikatakan kita tidak akan bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Nah, teman-teman sekalian, ini dihadiri oleh banyak orang ya, bahkan juga di situ ada pihak aparat ya, yang kemungkinan besar adalah untuk mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi poinnya adalah mengapa tindakan-tindakan pelarangan seperti ini masih saja terjadi. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga ada video yang memperlihatkan ya, ada memang ini masih sama teman-teman di video sebelum ini, yaitu mereka menyatakan penolakan ataupun ketidaksetujuan perihal ya ada satu gedung katanya yang dalam beberapa komentar itu disebut sebagai gedung serbaguna, lalu kemudian ada rencana untuk itu dialihfungsikan ataupun menjadi tempat beribadah. Nah, saya belum tahu informasi pastinya seperti apa, tetapi kalaupun misalnya gedung itu dialihfungsikan ataupun kemudian dipakai sebagai tempat beribadah, persoalan utamanya apa? Ya, masalahnya apa? Emang kenapa kalau kemudian suatu gedung ya sebelumnya digunakan untuk ini tiba-tiba ada rencana melalui kesepakatan yang ada lalu dipakai sebagai tempat untuk beribadah? Persoalannya apa? Ya, toh itu gedung kan nanti biaya operasionalnya mengenai hal pembiayaan dan segala macam kan tidak dimintai kepada warga sekitar, tidak dimintai kepada masyarakat yang ada di situ sehingga bisa membebani mereka secara ekonomi, dan itu kan sangat tidak baik sekali. Tapi kan tidak dilakukan oleh pihak gereja dengan cara-cara yang demikian. Nah, ini memang yang sangat mengherankan sekali. Mengapa ya mereka mau bahwa tidak boleh ada kegiatan peribadatan di situ? Ada apa? Ya, apakah ini wujud dari ya kita ini katanya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, tentu saja tidak teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua. Nah, mari kita melihat di sini ya, postingan dari Mas Permadi Arya ini sudah diposting, sudah disukai itu 15.788 pengguna media sosial ya. Lalu juga di sini banyak sekali yang berkomentar dengan berbagai macam nuansa komentarnya. Di antaranya adalah sebagai sesama Muslim, jujur saya malu katanya. Lalu kemudian juga di sini udah jadi mayoritas aja masih takut, bingung gua katanya di situ ya. Lalu kemudian juga di sini ya ada yang berkomentar di sini ya seperti yang dilihat teman-teman ya. Lalu di sini juga ada ya puasa nahan haus dan lapar katanya silang ya, puasa nahan amarah silang, puasa nahan orang ibadah centang katanya teman-teman. Nah, di sini ya seperti yang di layar semua. Jadi memang ini sudah direaksi ataupun kemudian direspon banyak oleh pengguna media sosial di postingannya Mas Permadi Arya. Seperti yang ada di sini, kita ibadah Rabu Abu itu setahun sekali dan sangat amat sakral
ya. Berarti ini saudara kita yang beragama Katolik ya, Miss Eli. Dan kita juga nggak memaksa siapapun untuk harus login ya kepercayaan kami umat Katolik. Kali ini saya sangat amat kecewa di mana Bhinneka Tunggal Ika Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Mungkin kali ini saya memberanikan diri sebagai rakyat biasa untuk mention Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo dan Wakil Presiden yang terhormat Mas Gibran Rakabuming serta Bapak Deddy Mulyadi selaku gubernur setempat. This is not right katanya ya. Kebebasan beragama dan beribadah itu harusnya rata dan adil untuk keenam agama yang diakui negara kita Indonesia tanpa pandang bulu. Masa kalah sama anak SD yang hafal kelima sila Pancasila sampai simbol-simbol ya, dan warna juga dihafal dipelajari di sekolah. Apakah tidak tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Negara lain saja mungkin tidak punya simbol penuh makna layaknya Pancasila. Mohon berikan ketenangan bagi kami juga untuk melakukan ibadah pantang puasa Prapaskah. Jadi teman-teman, ini sepertinya saudara kita yang beragama Katolik ya, yang mana dalam tulisannya menyampaikan bahwa dia juga sangat-sangat kecewa. Nah, inilah yang kemudian selalu menjadi aspirasi kita kepada pemegang kekuasaan, mereka yang punya otoritas, agar hal seperti ini diberikan atensi ataupun perhatian. Nah, seperti yang Anda lihat juga teman-teman sekalian, di sini bisa dilihat ya, ada beritanya ya, sudah ada beritanya di sini seperti di ini ya, di beberapa media juga sudah membahas mengenai hal ini. Ya, warga Arca Manik geruduk ya gedung serbaguna tolak dugaan alih fungsi jadi tempat ibadah. Ya, polemik penggunaan GSG Arca Manik memanas ya, jemaat gereja versus warga. Di sini teman-teman ya. Jadi memang ini sudah ramai sekali seperti yang ada di Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Tapi apapun itu, bagi saya secara pribadi yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kemudian warga di sana ya, yang tentu saja tadi sudah jelas sekali ya, mereka membawa identitas agama yang mereka anut, sekalipun kita juga tidak boleh untuk menyamaratakan semua, tetapi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, mengapa ya, apa sebenarnya urgensinya kok mereka nggak mau, kok mereka nggak setuju kalau saudara-saudari kita di sana menggunakan tempat itu sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Mengapa? Itu yang patut untuk ditanyakan sebenarnya. Kalau alasannya hanya sekedar karena awalnya izinnya gedung ini adalah untuk gedung serbaguna, kan hanya perlu lagi proses berikutnya untuk izin dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Kan bisa membuat mengurus perizinan ya gedung itu dengan fungsinya yang baru. Kan bisa sesederhana itu. Kalau kemudian yang dipersoalkan itu, ya. Tapi sepertinya kalau saya melihatnya secara pribadi, ini tidak sesederhana demikian. Ya, ada motif-motif lain, saya menduganya seperti itu ya. Mengapa kemudian mereka tidak setuju? Apalagi dengan menyebut nama Tuhan ataupun kemudian mendeklarasikan identitas agama yang mereka anut. Ya, inilah Bapak Ibu ya, teman-teman semua situasinya. Dan kepada siapa kita berharap? Ya, tentu saja kepada para pemerintah, Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Menteri Agama, Pak Gubernur, dan semua pihak terkait agar memberi atensi dan perhatian perihal ini. Sampai kapan negara ini bisa maju kalau yang diurusin ya warganya masih ribut mengenai kegiatan agama umat lain? Sampai kapan hal itu terus terjadi? Ya, dan sampai kapan warga negara Indonesia yang beragama Kristen yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi ini ya terus mengalami hal seperti itu dari waktu ke waktu? Ini sudah tahun 2025. Katanya kita mau jadi negara maju pada tahun 2045. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi silakan juga terima kasih untuk kepada Mas Permadi Arya ya, dan juga Mas Ade Armando ya. Ini orang-orang yang luar biasa selama ini menyuarakan, dan beberapa figur lainnya perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Silakan teman-teman sampaikan harapannya, komentarnya pada kolom komentar yang sudah tersedia.